Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ibu Vivi dalam pembelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4 untuk muatan IPS. Materi muatan IPS untuk pembelajaran 3 dan 4 ini adalah interaksi sosial di masyarakat dan interaksi manusia dengan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan interaksi ya? Dalam pemenuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kebutuhan bersama sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Proses sosial adalah suatu interaksi atau hubungan timbal balik atau saling mempengaruhi antara manusia yang berlangsung sepanjang hidupnya di dalam masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia pasti melakukan interaksi sosial dan membutuhkan orang lain juga. Jadi manusia itu makhluk sosial, dia tidak bisa hidup sendirian, pasti memerlukan orang lain, pasti melakukan interaksi dengan orang lain. Nah, syarat terjadinya interaksi sosial itu apa? Pertama, ada kontak langsung dan ada juga komunikasi sosial. Kontak langsung itu selain bersentuhan fisik bisa juga melalui alat elektronik untuk berkomunikasi. Kemudian komunikasi sosial. Untuk komunikasi sosial, adanya komunikasi baik secara langsung untuk bertatap muka, berbicara secara langsung, ataupun tidak bisa melalui telepon. Dampak dari proses interaksi sosial yang tidak terjadi secara maksimal akan mengakibatkan terjadinya kehidupan yang terasingkan. Adapun penyebab kehidupan terasingkan, pertama, dikucilkan dari lingkungan. Kedua, mengalami kecacatan. Dan ketiga adalah pengaruh perbedaan ras dan budaya. Kemudian, interaksi lingkungan atau interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antar manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Contoh lingkungan alami itu misalnya gunung dan sungai. Manusia perlu berinteraksi dengan lingkungan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita membutuhkan oksigen, tanaman, dan cahaya matahari untuk mendukung kehidupan kita. Misalnya kita memelihara pohon berbuah di rumah. Pohon itu memerlukan cahaya matahari untuk membuat makanan. Kemudian buah dari pohon bisa kita jadikan makanan dan pohon itu menghasilkan oksigen untuk kita bernapas. Selain itu, berinteraksi dengan lingkungan hidup juga diperlukan manusia agar lingkungan sekitarnya tetap bersih, aman, dan nyaman untuk tempat hidupnya. Untuk bisa hidup, manusia memerlukan energi agar tubuhnya bisa berfungsi dengan baik. Kita mendapatkan energi dari makanan, contohnya nasi yang mengandung karbohidrat. Agar bisa makan nasi, manusia harus menanam tumbuhan padi dan menggarap sawah. Kegiatan manusia saat menggarap sawah itu termasuk interaksi dengan lingkungan hidup. Jadi, manusia yang menggarap sawah itu merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Para petani biasanya tidak menggarap sendirian. Mereka bekerja sama atau mempekerjakan orang lain untuk menggarap sawah. Nah, ini termasuk interaksi sosial. Jadi petani dengan petani atau pegawai. Dari contoh tersebut, kita jadi tahu bahwa manusia itu tidak berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Maka kebutuhan dasar manusia untuk hidup juga bisa tidak terpenuhi. Kalau tidak ada interaksi dengan lingkungan, kehidupan manusia juga tidak akan terpenuhi. Jadi, manusia perlu berinteraksi dengan lingkungan hidup karena manusia membutuhkan lingkungan untuk bisa hidup. Sebaliknya, lingkungan membutuhkan manusia untuk merawat dan menjaganya. Contoh interaksi lingkungan dan sosial yang terjadi di sekitar kita. Pertama nih, yang menangkap ikan di laut. Interaksi lingkungan yang terjadi adalah antara nelayan dengan laut saat menangkap ikan. Kemudian interaksi sosialnya antara nelayan dan
nelayan lainnya, dengan pedagang di pasar tempat menjual ikan. Itu bentuk interaksi lingkungan dan sosial lingkungannya. Nelayan dengan laut, sosialnya nelayan dengan nelayan ataupun nelayan dengan pedagang. Kemudian untuk penghijauan lingkungan, contoh interaksi lingkungan dan sosial. Interaksi lingkungannya terjadi antara manusia dengan tanah dan tumbuhan di area yang ditanami. Sedangkan interaksi sosialnya terjadi antara orang yang ikut dalam penghijauan hutan tersebut. Jadi yang ada dalam penghijauan hutan tersebut itu merupakan interaksi sosial antara manusia dengan manusia. Kemudian menyiram tanaman di rumah bersama anggota keluarga. Interaksi lingkungannya, interaksi manusia dengan tumbuhan dan air. Sedangkan interaksi sosial yang terjadinya adalah antara anggota keluarga. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan di lingkungan itu ada interaksi lingkungan dan interaksi sosial. Kalau interaksi lingkungan antara manusia dengan lingkungan, kalau interaksi sosial itu adalah interaksi antara manusia dengan manusia atau individu dengan individu, individu dengan kelompok. Itu untuk interaksi. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan mengenai interaksi manusia dengan lingkungan. Semoga dapat bermanfaat dan bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.